memberikan nikmat yang berkah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabiin, tabiut dan tabiin, dan yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Baik, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Sentana mengaji di sore hari ini, yaitu bertepatan di tanggal 23 Jumadil Akhir. Sebentar lagi kita akan masukin bulan Rajab. Maka pada sore hari ini kita akan membahas, nanti Pak Ustadz Salim akan menjelaskan pada kita tentang ibadah-ibadah, yang judul sore hari ini adalah adakah ibadah khusus di bulan Rajab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ustadz Salim, tafadhol maskura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Sentana mengaji yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja dan puji sudah sepantasnya senantiasa membasahi lisan kita, karena hanya dengan izinnya lah, dan segala nikmat yang kalau kita hitung nikmatnya itu tak akan pernah dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal pada sore hari ini dalam sebuah acara rutin kajian Islam yang diselenggarakan oleh Sentana Corporation, ya. Dan semoga kita bisa istiqomah di tahun 2024 ini, di awal tahun 2024 ini. Semoga kita senantiasa bersemangat, sekali lagi kita senantiasa bersemangat untuk terus ya mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita semoga dapat selamat dalam menapaki hidup dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, ya, kepada kita, dan juga sampai kepada akhir zaman nanti. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dengan mengkaji ilmu-ilmu Allah ini, dan juga mengkaji sunnah-sunnah Nabi-Nya dalam sebuah majelis ilmu, yang senantiasa saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, adalah sebuah majelis yang sangat-sangat bermanfaat karena penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Nabi katakan,
bahwa majelis ilmu itu adalah salah satu dari taman-taman surga yang ada di muka bumi. Maka mengapa kita tidak ingin untuk mendatanginya? Dan dalam majelis ilmu itu kita akan paling sedikitnya mendapatkan 4 manfaat, faedah. Yang Nabi katakan bahwasanya majelis ilmu ini adalah majelis yang diberkahi, di mana malaikat ya menaungi dengan sayap-sayapnya, mendoakan keampunan bagi kita. Kemudian Allah menyebut nama para peserta dari majelis ilmu ini di hadapan para penduduk langit. Maka tentu kita akan berbahagia. Kalaulah nama kita disebut-sebut oleh pimpinan perusahaan saja kita sudah merasa senang. Apalagi disebut oleh wali kota, bupati, gubernur, atau presiden, betapa kita akan bangga. Yang menyebut kita apabila kita hadir dalam majelis ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Rabbul Alamin, pemilik, pencipta, dan pengatur alam semesta ini. Maka tentu sudah seharusnya kita berbangga. Dan sudah seharusnya kita senantiasa menanti-nantikan terus majelis ilmu ini. Karena begitu banyak manfaat. Dan yang terakhir kita akan insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya bulan ini adalah insya Allah bulan Jumadil Akhir, yang dalam beberapa hari ke depan, insya Allah kurang dari 1 pekan lagi, kita akan sampai kepada sebuah bulan di antara bulan-bulan suci dari yang 4. Ya. Ada 4 bulan suci yang disebutkan di dalam surat 9. Ya, surat 9 itu surat At-Taubah ayat ke-36. Ya, surat At-Taubah ayat 36 yang mengatakan di dalamnya bahwasanya ada 4 bulan ya di dalam 1 tahun itu. Di sini saya sampaikan ya dalam terjemahnya surat 9 ayat 36 surat At-Taubah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi 12 bulan itu adalah Allah yang menciptakannya dalam 1 tahun. Ketetapan Allah itu diciptakannya di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian sekali-kali menganiaya, menzolimi diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 itu. Ya. Kemudian dalam riwayat ya dari hadis muttafaqun alaih disebutkan Nabi SAW menjelaskan 4 bulan itu apa saja. Ya, yaitu yang pertama Zulqa'dah, itu yang berturut-turut ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu berturut-turut. Ya. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Ya. Yang ketiganya disebut juga sebagai bulan-bulan haji. Ya. Dan bulan Muharram adalah tahun Hijriah. Jadi tahun hijrahnya Nabi SAW bersama para sahabatnya. Dan bulan Rajab ini berpisah dari ketiga bulan yang tadi berturut-turut ya, yaitu ya di antara Jumadil Akhir ya, kemudian di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi setelah Rajab, Sya'ban, kemudian bulan yang sangat agung yang semua kita menantikan yaitu Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ya, jadi kurang lebih 1 pekan kurang ke depan kita akan memasuki bulan Rajab. Ya, yaitu salah satu dari bulan suci yang 4 yang tadi saya sebutkan. Lalu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya sentana yang saya cintai karena Allah. Di antara yang paling banyak dan paling sering gitu ya, berseliweran, bertebaran hadis-hadis, senantiasa kita sering menjumpainya di dalam media sosial. Hadis-hadis yang selalu bercerita tentang keutamaan bulan Rajab. Di antaranya tadi Pak Robidi juga sudah menyatakan Rajaban.
Jadi perlu kita dudukan ya. Karena agama Islam ini telah sempurna. Agama Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ayat ini turun sebagai salah satu dari ayat-ayat terakhir yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, turun pada hari Jumat di padang Arafah ya, pada saat Nabi beserta para sahabatnya melaksanakan haji wada ya. Turunlah ayat ini yang artinya bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Jadi agama kita ini telah sempurna, sempurna sudah. Tidak ada yang disembunyikan, tidak yang tertinggal, semuanya telah sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan juga, telah kusempurnakan juga nikmatku itu kepadamu. Jadi Islam sebagai agama yang sempurna ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, umat Nabi terakhir, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Surat 3, ya, surat Ali Imran ayat 19. Dan agama ya yang tadi telah diridhoi, yang ada di sisi Allah itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka Islam sebagai agama yang sempurna dan diridhoi Allah ini adalah menjadi nikmat terbesar bagi kita. Maka apapun segala tindakan kita sebagai orang yang mengaku dirinya Islam, tentu kita harus senantiasa merujuk kepada Islam yang telah sempurna ini. Islam yang mana? Tentu Islam yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam dan telah dipraktekkan, difahami, dikerjakan oleh para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat itu menjadi rujukan utama. Maka apa-apa yang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah dengan ijma para sahabatnya itu, maka tentu bukanlah menjadi rujukan kita. Apalagi kalau kita mengkaitkannya itu sebagai sebuah ibadah. Maka agama ini adalah tidak bebas, sebebas-bebas apa yang dapat dilogikakan oleh kita. Sebebas-bebas apa yang ditafsir-tafsirkan oleh kita sekehendak manusia itu. Maka dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan yang namanya ibadah, kita harus menggunakan yang disebut dengan dalil. Ya. Karena Nabi SAW juga menyampaikan, ya, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan segala sesuatu, ya, amalan yang tidak ada contoh atau perintah dariku, maka amalan itu tertolak. Ya, ini salah satu dari Arba'in Nawawi, hadis yang 40, ya, hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-6 kalau saya tidak keliru, itu menyampaikan seperti itu. Man selaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dan tidak ada contoh dariku, tidak ada perintah dariku, amalan itu tertolak. Sebagus apapun amalan itu, sebanyak apapun manusia mengatakan itu baik, kalau tidak ada contoh, tidak ada perintah dariku, kata Nabi SAW, maka amalan itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Meskipun orang kebanyakan mengatakan itu baik, benar, bagus, ya, karena orang kebanyakan bukanlah ukuran kebenaran. Sebagaimana surat 6 ayat 116, surat Al-An'am ayat 116, ya, yang dikatakan di situ, janganlah kalian, kurang lebih ya, janganlah kalian mengikuti sebagian besar manusia. Karena mereka hanya berprasangka-prasangka dan sebagian besar di antara prasangka itu adalah kedustaan. Lalu kita harus mengikuti yang mana? Sekali lagi kita mengikuti apa-apa yang memang
telah diperintahkan Allah melalui firman-firman-Nya, yaitu Al-Quranul Karim, dan telah diterjemahkan, dijelaskan secara sejelas-jelasnya oleh siapa? Nabi SAW, yang memang Allah utus sebagai satu-satunya utusan yang terakhir yang diberikan kewenangan untuk menjelaskan Al-Quran sejelas-jelasnya kepada siapa? Kepada kita sebagai umat akhir zaman. Ya. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kitab suci setelah kitab suci Al-Quranul Karim. Artinya pamungkas sudah. Nabi kita itu adalah Nabi pamungkas yang tidak ada Nabi setelahnya. Dan kitab suci kita Al-Quran pun kitab yang paling lengkap, paling sempurna, yang tidak ada lagi kitab suci setelahnya. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, sebetulnya tidak terlalu sulit apabila kita ya senantiasa mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Nabi SAW. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, wa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kalam di muka bumi ini, itu kalamullah, yaitu perkataan Allah. Atau di sini adalah Al-Quranul Karim. Ya, wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadits Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Petunjuk Nabi, bukan petunjuk yang lain. Petunjuk Nabi SAW. Maka kalau kita ingin melakukan ibadah apapun itu, ya, kita ingat dengan kaidah usul fikih yang mengatakan setiap ibadah itu terlarang, kecuali yang diperintahkan atau dicontohkan. Jadi gampangnya begitu. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan ibadah, kita ingat bahwa ibadah itu terlarang, kecuali yang dicontohkan atau yang diperintahkan. Jadi kalau kita mau melakukan ibadah, maka kita harus bertanya dulu kepada diri, dicontohkan atau tidak. Nah, kita bisa tahu dicontohkan atau tidak tentu dengan ilmu. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum kita melakukan perkataan ataupun sebelum kita melakukan perbuatan. Maka dasarnya adalah ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu ilmu. Yaitu apa-apa yang Allah firmankan, katakan di dalam Al-Quranul Karim, apa-apa yang Nabi jelaskan dalam perkataan dan perbuatannya yang kita kenal dengan sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW. Wa qala sahabat, apa-apa yang dipraktekkan dan difahami oleh sahabat. Sekali lagi, kenapa sahabat? Karena sahabat itu adalah ya murid-murid langsung dari Nabi SAW. Yang menyaksikan turunnya wahyu. Yang menyaksikan asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya. Kalau asbabul wurud itu hadis, ya. Kalau asbabul nuzul itu turunnya wahyu, Al-Quranul Karim. Dan mereka telah dijamin oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Surat 9 ayat 100, surat At-Taubah ayat 100. Yaitu yang disebut dengan radhiyallahu anhuma. Allah telah ridho kepada mereka, ya, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan dijamin surga. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, sampai akhir ayat, yaitu mengatakan bahwa yang pertama-tama kali yaitu ya muhajirin, siapa mereka? Sahabat. Wal ansor, siapa? Mereka pun sahabat. Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan al-ansor itu adalah orang-orang yang menerima mereka sebagai penolong, maka disebut ansor, penolong. Orang-orang Madinah. Mereka itu adalah sahabat. Dan orang-orang yang mengikutinya, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka jaminannya apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Allahu Akbar. Dan perkataan Nabi yang mengatakan bahwa tidak mungkin sahabatku berkumpul di atas kesesatan. Tidak mungkin. Maka dalil yang kita pakai dalam beribadah adalah yang pertama Quran, ya, sebagai rujukan utama kita, merupakan kalam Allah yang pasti benarnya. Apakah itu bisa diterima logika atau akal kita atau tidak, itu pasti benarnya. Kemudian Nabi SAW, perkataan dan perbuatannya yang termuat dalam sunnahnya,
Dan yang terakhir adalah ijma sahabat. Ini dalil. Yang lain-lainnya bisa ada yang disebut kias, ya, ijtihad, maslahat, istisab dan sebagainya. Tapi itu tidak boleh keluar daripada tiga ini. Tidak boleh keluar dari Quran, tidak boleh keluar dari hadis, dan tidak boleh keluar dari ijma sahabat. Nah, kita kembali kepada topik kita ya. Mengapa saya antarkan dulu dengan ini? Karena dalam melaksanakan ya pemahaman-pemahaman tentang ya istilah-istilah yang beredar di masyarakat ya, yang mengutamakan salah satu hari atau bulan atau tahun yang tidak menyandarkan kepada dalil, maka kita harus bertanya lebih lanjut. Ini dari mana? Kalau memang disebutkan dari hadis, hadisnya benar nggak? Apakah ini hadis atau bukan? Ataukah ini merupakan perkataan-perkataan orang-orang yang terkemudian, yang tidak mempunyai dasar, hanya sekedar orang kebanyakan melakukannya, atau yang hanya sekedar disebut sesuatu yang baik? Karena banyak juga beredar di antara masyarakat kita itu, kalau ini baik, kenapa kok nggak boleh ya? Bukan masalah boleh dan tidak boleh karena baik dan tidak baik. Tapi yang namanya baik dan benar itu sandarannya bukan kita, tetapi sandarannya adalah Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kenapa? Karena ini agama. Dan agama ini sudah sempurna. Bukan sesuatu yang sifatnya muamalah di antara manusia yang satu dengan yang lain. Ini masalah peribadatan, masalah agama yang telah sempurna Allah ciptakan agama ini, ya, dan telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita menambah-nambah atau mengurangi. Nah, bulan Rajab, saudaraku sekalian, sebagai salah satu dari 4 bulan yang suci, ya, maka tentu mempunyai keutamaan. Betul. Keutamanya adalah sebagai salah satu dari bulan yang suci. Kenapa Allah mengistimewakan ya 4 bulan ini di antara 12 bulan yang ada? Karena memang ada ya keutamaan-keutamaan, yaitu yang jelas disebutkan bahwasannya keutamaannya adalah dilipat gandakan ya segala amal kebaikan di bulan-bulan itu. Kalau kita mengerjakan amalan-amalan saleh. Dan sebaliknya akan dilipat gandakan ya dosa kita, akan dilipat gandakan ya azab ya kalau kita mengerjakan amal maksiat. Maka keutamaan yang utama adalah itu. Maka amalan apapun yang ada contohnya dari Nabi SAW, apabila dikerjakan di bulan yang 4 itu, termasuk Rajab di dalamnya, maka itu menjadi sesuatu yang sangat utama. Apa saja? Apakah saum atau puasa kita? Apakah sholat-sholat sunnah kita? Apakah amalan-amalan soleh kita lainnya seperti bersedekah, ya, berbuat baik yang lainnya, ya, beramal soleh yang lainnya. Banyak sekali amalan-amalan soleh kita yang bisa kita kerjakan di bulan-bulan suci itu. Dan amalannya akan dilipat gandakan. Dan jangan kita sekali-kali lalu terjebak dengan melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan juga akan diganjar dengan dosa yang berlipat-lipat dan azab yang berlipat-lipat juga. Seperti halnya pahala yang Allah janjikan itu. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya kita sering ya, yang tadi saya katakan berseliweran tuh hadis-hadis dhaif, bahkan hadis palsu atau tidak ada asal usulnya ya, la aslan lahu gitu ya, yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan ini dan itu, puasa tertentu, mengkhususkan hari tertentu, ya sholat tertentu di waktu tertentu, ya, dengan bacaan-bacaan tertentu, itu perlu kita timbang-timbang dulu, perlu kita kaji-kaji dulu, benar enggak gitu. Nah, sepanjang pengetahuan yang saya dapatkan ya, dan juga dari beberapa literatur serta yang saya dengar dari ustadz-ustadz yang saya ikuti, tidak ada satupun kekhususan ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan kekhususan adanya bulan Rajab ini. Apakah itu puasa khusus? Apakah itu sholat khusus? Tidak ada.
Kalau kita mau memperbanyak amalan-amalan soleh seperti yang tadi dikatakan, silakan saja. Amalannya apa? Ya amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau kita ingin memperbanyak puasa, banyak yang diajarkan Nabi SAW puasa sunnah. Yang paling banyak sunnah itu berpuasa puasa Daud misalnya. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Silakan, karena akan dilipat gandakan oleh Allah amalan itu. Demikian juga sholat sunnah, banyak sekali sholat sunnah, saudara sekalian, banyak sekali, ya. Sholat sunnah itu banyak sekali. Dengan diawali dengan sholat rawatib, ya, kemudian sholat duha, sholat banyak sekali, bahkan sholat tahajud, ya, bahkan sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu nggak ada sebabnya, kita sholat saja 2 rakaat sunnah. Itu sholat sunnah mutlak namanya. Itu boleh kapan saja kita melakukan. Ya, termasuk sholat kita taubat, ya, ada banyak. Tidak perlu menambah lagi nama-nama sholat baru yang seolah-olah itu dikhususkan untuk Rajab saja. Ini yang saya ketahui. Jadi tidak satu pun ditemukan, ya, sebuah ataupun beberapa ibadah-ibadah yang khusus, ya, di bulan Rajab ini. Tetapi ibadah yang ada adalah ibadah-ibadah yang sebagaimana Nabi ajarkan, dan itu dilakukan di setiap waktu, ya. Hanya saja di bulan suci yang 4 ini itu dilipat gandakan, seperti yang saya ulang-ulang, ya, dilipat gandakan amalan itu. Kemudian ya, kalau kita pun menzolimi diri kita dengan bermaksiat dan sebagainya, itu pun akan dilipat gandakan juga dosanya. Jadi seimbang, ya. Maka saudaraku yang saya cintai, saya mengingatkan diri saya, keluarga saya, dan juga sahabat-sahabat saya yang tercinta karena Allah ini, kalau kita ingin melakukan sebuah ibadah, maka sekali lagi ingatlah, ya, ibadah itu pada dasarnya terlarang. Sampai ada dalil, sampai ada perintah, sampai ada contoh yang memang kita wajib ataupun disunnahkan untuk melakukannya. Kalau tidak ada, maka tanya dulu dalilnya mana gitu. Ya, karena ini masalah ibadah, ya. Karena kita sudahlah bercapai-capai misalnya, ya. Misalnya ya, mohon maaf saya menyebut salah satu aja, sholat raghaib misalnya. Itu sudahlah panjang karena banyak bacaan-bacaannya, ya. Kemudian juga jumlah bilangannya juga banyak, tetapi tidak ada contohnya misalnya. Lalu untuk apa? Sudah kita capek-capek lalu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan bisa terkena dosa karena kita melakukan, menselisihi sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, yang disebut dengan bid'ah itu. Tadi saya sudah sampaikan di depan, kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah dalam agama, ya, bukan dalam pengetahuan umum, ya. Karena kita lihat lampu juga bid'ah, iya secara bahasa benar itu. Karena dulu nggak ada, sekarang ada. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bid'ah dalam perkara agama. Karena agama ini sudah sempurna. Maka itu harus hati-hati. Kita bertanya dulu. Lalu kita bertanya, kan kita orang awam Pak. Iya, makanya saya pun awam. Maka kita bertanya kepada orang yang memahami itu. Ya, kepada ahli ilmu yang berpegang kepada Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat. Siapa saja silakan. Ya, siapa saja silakan selama dia berpegang kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian, ya. Jadi adakah ibadah khusus di bulan Rajab? Jawabannya tentu perlu dalil kalau kita mengatakan ada. Ya, kalau dalilnya sangat jelas, memang Quran menyebutnya, lalu Nabi SAW, ya, mencontohkannya, dan sahabat mempraktekannya, nah, nggak apa-apa kita ikuti. Tapi kalau tidak ada itu semua, lebih baik kita berhati-hati. Tanya lebih dulu. Ini dari mana nih cerita ibadah yang dimaksud ini? Apakah itu bentuknya puasa? Apakah itu bentuknya sholat sunnah? Karena teman-teman sekalian, ya, hadis-hadis tentang Rajab ini banyak. Nanti juga sebentar lagi akan berseliweran lah di media sosial kita. Ada yang sampai 700 tahun katanya kita akan mendapatkan pahala. Ada yang 1 harinya lalu ya kita ya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Banyak-banyak lah. Nah ini kan kalau kita sudah meyakininya, nah ini menjadi sesuatu yang berkaitan dengan amalan kita nih. Ya, sebagaimana surat 25 ayat 23, ya. Saya bacakan dulu ayatnya, ya. Surat 25 itu surat
Al-Furqan ayat ke-23. Jadi mana ya kita seolah-olah ya mempunyai suatu amalan yang banyak ya, tetapi di hadapan Allah tuh bagai debu yang berterbangan. Nah ini ya 23. Nah ini, dan kami akan perlihatkan segala amal mereka yang mereka kerjakan, dan seolah-olah mereka ya mempunyai suatu amalan yang banyak, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena memang amalan itu ya tidak mempunyai pahala di hadapan Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena ya itu tadi, ya tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak ada sandarannya kepada Quran, ya, dan tidak dicontohkan oleh para sahabatnya, dan juga oleh para pengikut-pengikutnya yang lain yang merujuk kepada Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat ini. Lalu dia melakukan ibadah yang dimaksud tadi, mencontoh siapa? Gitu. Mencontoh siapa? Gitu. Ya. Karena kalau kita mengatakan ini kan baik, loh, apakah lebih baik dari apa yang dicontohkan Nabi SAW? Bukankah Nabi itu sebaik-baik petunjuk, uswatun hasanah? Lalu kita mau membuat ibadah lain yang seolah-olah Nabi tidak tahu bahwa itu baik. Kan tidak mungkin. Nabi itu adalah perkataannya lah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang Nabi katakan itu semuanya wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi kalau Nabi tidak mengatakannya atau tidak mencontohkan dan juga memerintahkan, maka kita harus bertanya lebih dulu. Ya, jangan buru-buru asal orang ini kelihatannya soleh, atau karena ini ya termasuk orang yang dikenal luas, maka lalu kita ikut saja. Ya. Boleh saja kita ikut selama ya ada ya menyandarkan dengan dalil yang kuat. Ya, dengan demikian maka sekali lagi ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah ini kita sebaiknya lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Karena ukuran kebenaran itu bukan, sekali lagi, bukan banyaknya orang, bukan logika perasaan kita, bukan. Ya. Agama ini dengan dalil, agama ini dengan dalil. Yang dimaksud dalil tadi sudah jelaskan, Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat, ijma sahabat itu dalil. Kalau tidak ada dari mereka, maka kita harus bertanya lebih dulu. Bertanya lebih dulu. Dasarnya apa? Karena tadi, yang akan kita temui adalah kesia-siaan. Kalau tidak ada dalilnya, bukan hanya kesia-siaan karena memang tidak dicatat sebagai pahala, tetapi bahkan akan terancam kena dosa. Ya, sudahlah tidak ada pahalanya, ancamannya dosa lagi. Jadi untuk apa gitu ya? Maka sekali lagi bulan Rajab ini adalah keutamaannya sangat besar, yaitu sebagai salah satu dari 4 bulan yang disucikan. Sebagai bulan yang suci tentu punya keutamaan sekali lagi, ya. Tapi keutamaannya itu adalah tadi dilipat gandakannya ya. Kan kita luar biasa ya, dilipat gandakan itu kan sesuatu yang luar biasa ya untuk kita ya. Maka mari kita bersama-sama untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat ya, yaitu berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh yang banyak di bulan Rajab nanti ya, sebagai salah satu dari 4 bulan yang suci ini, karena akan dilipat gandakan. Dan Rajab ini sebagai salah satu juga ya bulan memanen ya, dalam salah satu riwayat ya, yang nanti panennya itu akan kita dapatkan di Ramadan. Jadi amal soleh yang kita genjot habis-habisan di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini akan lebih memudahkan kita nanti melaksanakan bulan suci yang agung, yaitu bulan Ramadan. Ya, karena kalau sudah masuk Rajab, ya, bulan berikutnya itu Sya'ban, setelah itu Ramadan sudah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, para sahabat dulu para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba itu sudah berharap-harap dan mempersiapkan diri untuk bisa menyongsong bulan suci yang di antara malamnya itu ada yang disebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau Lailatul Qadar. 6 bulan, gitu. Bayangkan
Nah, Rajab itu berarti tinggal 2 bulan lebih sedikit ya untuk sampai kepada Ramadan. Maka sudah sewajarnya kita mempersiapkan diri, membersihkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan yang bulan yang luar biasa ya. Bulan yang penuh dengan barokah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, saudaraku sekalian, ya saya akan tutup ya dengan apa namanya? Salah satu daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana kita di dalam melaksanakan ibadah ini harus senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 7. Wa ma'atakumur rasul fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 7. Ya, yang tadi ya, yaitu apa-apa yang Nabi perintahkan maka ikutilah. Apa-apa yang Nabi perintahkan dan Nabi contohkan, ikutilah. Dan apa-apa yang Nabi tidak contohkan dan tidak perintahkan, maka tinggalkan. Dan yang berikutnya dalam surat 24, ya, ayat 51, surat An-Nur, kalimat yang pantas keluar dari seorang muslim atau muslimat, mukminin dan mukminat, apabila telah datang hujjah ketetapan dari Allah dan Rasulnya, maka kata yang paling pantas keluar dari mulut seorang mukmin dan mukminat ini adalah sami'na wa ata'na. Sudah. Aku dengar ya Allah, aku dengar ya Rasulullah, dan aku taat dan aku laksanakan. Sudah. Itu paling selamat sudah. Itu paling selamat. Jadi dalam melakukan ya, ajaran agama Islam ini sebetulnya yang membuat sulit adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Ya, karena sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya, bahwa Allah menurunkan syariat ini, agama ini bukan untuk menyulitkan kalian kata Allah, tidak, tapi untuk memudahkan kalian. Gitu. Maka menjadi sebuah kesulitan karena kita menambah-nambah agama ini, gitu. Menambah-nambah seperti zikir ada 1000 kali, 2000, 7000, 10.000. Siapa yang mencontohkan ini? Sehingga seolah-olah ibadah ini sangat berat. Ya karena kita. Tapi kalau kita sesuai dengan anjuran, ya, dengan kemurnian Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan dipraktekkan oleh para sahabatnya, mudah saja. Karena Allah yang menjamin bahwa agama ini bukan untuk menyulitkan kita, tidak. Demikian juga surat Toha, surat 20 ayat 2. Ya, yang mengatakan juga Al-Quran diturunkan bukan untuk menyulitkan kalian, tidak. Padahal Al-Quran kan manual of life, pedoman hidup kita. Allah menjamin tidak ada kesulitan kalau kita ingin melakukannya. Dan ingat, amal soleh itu disebut amal soleh yang diterima kalau sekali lagi berulang saya katakan ini, kalau memenuhi 2 syarat. Dan menjadi ringan kalau kita memenuhi kedua syarat ini, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk Nabi, selesai sudah. Itu saja. Tidak perlu memerlukan sesuatu yang menjelimet. Ya. Kita cukup sami'na wa ata'na. Sudah. Setelah itu kita tawakal Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Karena apapun yang Allah tetapkan itu al-khair khiratullah. Ketetapan yang Allah berikan kepada kita itu, apakah itu disukai oleh kita atau tidak disukai oleh kita, itu pasti yang terbaik. Karena Allah lebih sayang kepada diri kita ketimbang diri kita sendiri. Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita ketimbang kita sendiri. Karena Allah yang menciptakan kita. Demikian juga ibadah. Allah telah menyempurnakan agama ini. Nabi telah menyempurnakannya dengan segala penjelasannya. Pastilah itu yang terbaik untuk kita. Tidak perlu kita tambah-tambah, tidak perlu kita kurang-kurangi. Dan Allah Maha tahu tentang kita. Termasuk kemampuan kita. Sehingga Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalian beribadahlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan kalian tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Aku qouli hada wastaghfirullahu li wa lakum, barakallahu li wa lakum. Silakan untuk kita buka sesi soal jawab. Silakan Pak Samsul.
Jazakallah khair Pak Ustaz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang apakah ada ibadah khusus di bulan Rajab, walaupun Rajab ini merupakan salah satu bulan haram. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saatnya kita di sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya untuk langsung saja di unmute, kemudian disampaikan pertanyaannya, baik sesuai dengan materi tentang bulan Rajab ataupun di luar materi, dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Dan boleh juga melalui kolom chat. Sekali lagi kami persilakan Silakan. untuk bertanya jawab. Jangan malu-malu. Tafadhol ya. Silakan. Ayo, Sekali silakan lagi bertanya. majelis ilmu ini adalah majelis yang sangat mulia, yaitu yang di dalamnya ada keberkahan, ada sakinah. Ya, maka ya sudah seyogianya kita memanfaatkan kesempatan ini ya untuk menambah ya, ilmu kita masing-masing. Kalau ada yang bisa saya jawab, tentu saya jawab. Kalau tidak, tentu kita akan tanyakan kepada yang lain. Ini ada di kolom chat nih, silakan dibacakan. Assalamualaikum. Apakah Suaranya Pak Samsul nggak terdengar atau kecil. Assalamualaikum, apakah betul Nabi Muhammad Selalu. selalu umroh di bulan Rajab? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya. Ah, diceritakan dalam riwayat yang sahih insyaallah taala ya. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam melakukan haji, ibadah haji itu hanya satu kali. Hanya satu kali. Termasuk di dalamnya umroh tentunya. Jadi kalau setiap bulan Rajab itu berarti kan berulang-ulang. Dan itu perlu dalil. Apakah ada dalil? Sepengetahuan saya belum menemukan dalil itu. Ya. Jadi kalau mau umroh bulan apa saja silakan. Memang ada riwayat ya, Umar bin Khattab gitu ya, menganjurkan ya di bulan Rajab sebagai salah satu dari bulan suci saja. Seperti yang tadi dikatakan, kita melakukan amalan soleh apa saja di bulan suci itu tidak hanya Rajab, tetapi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, termasuk Rajab itu disunahkan untuk diperbanyak. Termasuk tentu di dalamnya umroh, gitu ya. Dan banyak lagi ya amalan-amalan soleh lainnya. Kenapa? Karena keutamanya tadi akan dilipat gandakan segala amal baik itu. Ya. Maka kalau kita mengkhususkan misalnya, saya mau umrohnya di bulan Rajab saja, itu perlu dalil. Ada nggak gitu? Kalau misalnya ada, nah, maka itu perlu untuk ditanyakan mana dalilnya. Gitu ya. Itu saja sih yang saya dapat jelaskan. Ada lagi tuh kelihatannya tuh Mas Samsul tuh, Betul, di Pak. kolom chat. Ini untuk pertanyaan kedua. Nggak, Tadi nggak jelas suaranya Pak Samsul. ya, untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum. Apakah bolehkah selawat 100 kali, Pak Ustaz? Salawat itu, apalagi di hari Jumat ini ya, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Apalagi di sore hari setelah Ba'da Asar, sangat dianjurkan. Perbanyaklah salawat, perbanyaklah salawat. Cuman kalau sudah memasukkan dengan unsur jumlah bilangan, tempat, ya, jenis, nah itu perlu dalil. Perlu dalil. Kalau jumlahnya tidak dibatasi berapa banyak, ya sebanyak-banyaknya silakan saja. Ya. Tetapi kalau kita sudah mengkhususkan sekian ratus, sekian ribu, nah itu perlu dalil. Sangat dianjurkan salawat. Karena Allah saja dan para malaikatnya bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 56. Allah saja bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah adalah memuji Nabi. Malaikat pun demikian. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi berkata, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Dan pernah, kalau saya tidak keliru, seorang sahabat Ka'ab bin Malik kalau nggak salah ya, itu
pernah bertanya kepada Nabi SAW, kalau aku berdoa dengan mendahulukan salawat kepadamu, baik atau tidak? Oh, baik, kata Nabi. Kalau aku sepertiga dari doaku itu, aku bersalawat kepadamu, baik, baik. Dan akan lebih baik kalau lebih banyak dari itu. Kalau setengahnya bagaimana? Ya itu lebih baik dan akan lebih baik lagi kalau lebih banyak dari itu. Sampai akhirnya kalau gitu seluruhnya. Nah, itu yang terbaik. Jadi doa termasuk selawat itu merupakan doa juga gitu ya. Karena kalau kita bersalawat kepada Nabi, Nabi akan insya Allah memberikan syafaat kepada kita. Syafaat itu pertolongan, ya. Terutama saat di akhirat setelah kita sangat amat sangat membutuhkan syafaat dari Nabi SAW. Tapi sekali lagi kalau kita membatas-batasi dengan jumlah tertentu, tempat tertentu, jenis tertentu, bilangan tertentu, nah itu perlu dalil. Apakah 100 kali, 1000 kali, itu perlu dalil. Tidak perlu dibatasi kalau memang tidak ada contohnya. Perbanyak sebanyak-banyaknya. Itu lebih baik. Mengapa kita membatas-batasi? Kecuali memang yang dicontohkan Nabi ada batas. Misalnya apa? Ya kita membaca setelah sholat fardu. Ya ada saya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu tutup la ilaha illallah. Nah, kenapa? Karena ada dalilnya memang, ada jumlah bilangannya gitu. Ya, tetapi kalau yang lain-lain, nah itu perlu kita tanya, apakah ada enggak dalil? Nah, gitu. Kalau tidak ada, ya tidak usah kita membatas-batasi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Silakan. jazakallah khair Pak Ustadz Salim atas jawabannya. Semoga Bu Pipi dan yang bertanya Fauzia mendapatkan jawaban yang jelas karena ini adalah hal yang memang sering kita alamin di sehari-hari sehingga perlu penjelasan sehingga kita tidak salah dalam mengamalkannya. Dan mungkin sedikit saya tambahkan bahwa selawat adalah selawat yang memang betul-betul dicontohkan oleh yang diperintah oleh Rasul, bukan seperti selawat-selawat yang dinyanyi-nyanyikan itu mungkin gitu ya Pak Salim ya. Ya, salawat juga harus mengikuti apa yang Nabi katakan. Karena waktu sahabat juga suruh bersalawat, mereka sendiri bertanya, bukan sahabat itu tidak tahu, tapi takut salah. Bagaimana cara aku bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, Muhammad. Dan yang paling bagus kata Nabi SAW, salawat Ibrahimiyah. Itu yang kita selalu salawat pada saat at-tahiyat itu ya. Ya, at-tahiyatu lillah dan sebagainya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang terbaik kata Nabi. Tapi sallallahu alaihi wasallam saja cukup. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam cukup. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya, itu pokoknya yang ada contohnya. Ya. Bayangkan ya, ibadah yang seperti tadi saja harus tetap ada contohnya gitu. Tidak kita bikin-bikin sendiri. Kenapa? Sekali lagi contoh terbaik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita gitu. Wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membuat-buat sendiri seolah-olah kita lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal tentu tidak. Dan itu yang lebih mudah. Demikian juga doa. Demikian banyak doa. Mau doa sendiri juga boleh-boleh saja. Tapi kalau mau doa yang terbaik, ikutilah doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena doa seperti zikir pagi petang, itu sudah lengkap. Mau doa apa sih kita? Panjang umur, diberikan rezeki, diberikan keberkahan, diberikan apalagi ya kemudahan urusan. Semuanya ada di doa zikir pagi petang. Tinggal baca itu selesai. Nggak perlu mikir-mikir yang lain. Lalu kita mau bikin sendiri, ya juga silakan. Karena doa itu bebas ya. Doa pada hakikatnya bebas. Tetapi kalau kita mau cari yang terbaik, itu saja Nabi. Kenapa? Nabi contoh terbaik, selesai. Nggak perlu kita pusing sendiri ya. Wallahu a'lam. Nah ini ada lagi dari Saiful. Silakan dibacakan. Saiful Jufri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Ustadz dalam keadaan Kurang dekat nih. ya, Suaranya semoga nggak Ustadz terdengar Pak. selalu diberikan keberkahan hidup. Ana Amin. mau tanya tentang peristiwa Isra Mi'raj, di mana perjalanan Rasul tersebut menyampaikan ke Baitul Maqdis lalu ke langit ketujuh. Adakah hikmah mengenai perjalanan ke Baitul Maqdis tersebut? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, wa iyyakum barakallahu fiik. Mbak Samsul ya tentu kalau ditanya ada Saiful. hikmah, Pak Samsul, Pak Saiful.
Pak Saiful, maaf. Tentu pasti ada hikmahnya. Semua ibadah yang dilakukan, perintah-perintah Allah lakukan itu pasti ada hikmahnya dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya. Hikmah yang terbesar ya Isra Mi'raj itu adalah perintah untuk sholat. Ya. Perintah yang sangat agung yang tidak diberikan melalui Jibril kepada Nabi SAW adalah perintah sholat. Ya. Nabi SAW langsung dimi'rajkan setelah Isra ya. Isra itu diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian dimi'rajkan dari Baitul Maqdis diangkat ke langit ya, ke Sidratul Muntaha. Langsung bertemu di sana, bukan Nabi melihat zat Allah, tidak cahaya ya. Tetapi Allah memberikan perintah sholat langsung, tidak melalui Jibril. Bahkan Jibril tidak ikut ya, langkahnya terhenti ya, tidak sampai kepada derajat daripada Nabi SAW. Di situ menunjukkan bahwa memang manusia itu ya pada derajat tertentu lebih mulia daripada malaikat. Maka mengapa Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam? Karena memang manusia pada derajat tertentu lebih mulia daripada malaikat. Nah itu perintah. Hikmah terbesar adalah dengan diperintahkannya sholat. Ya, dalam riwayat 50 kali ya, sholat itu lalu turun naik ketemu dengan Nabi Musa ya. Akhirnya 5 kali sholat wajib, tetapi 5 kali sholat wajib itu pada hakikatnya mempunyai amalan yang setara dengan 50 kali sholat itu. Ya. Nah ini hikmah yang terbesar. Hikmah yang kedua ini mukjizat. Ya, Isra dan Mi'raj Nabi SAW ini mukjizat. Ya. Dalam surat Isra, surat Al-Isra, surat 17. Itu ayat pertamanya sudah seperti itu ya. Bahwa perjalankan ya. Nabi sebagai hamba. Statusnya sebagai hamba. Kemudian di dalam sebagai mukjizat itu memberikan dampak yang luar biasa tuh. Pertama kali Nabi di Isra dan Mi'rajkan itu kan Nabi tercenung ya, tidak bersendirian di Baitullah, di Ka'bah itu. Ya karena Nabi sendiri ini peristiwa yang sangat amat luar biasa gitu. Dan lalu ya di situ lalu menjadi sebuah saringan juga ya bagi sahabat-sahabat yang sudah ada pun antara iya dan tidak, apa benar karena memang sampai sekarang pun peristiwa itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dikaji dengan logika sederhana kecuali dengan disertai keimanan. Nah, tetapi Abu Bakar As-Siddiq, mengapa dia disebut As-Siddiq setelah peristiwa itu? Yaitu dia mengatakan, siapa yang bicara soal itu? Gitu ya. Yang bicara adalah Nabi SAW. Maka aku membenarkan. Bahkan lebih dari itu pun aku membenarkannya, kata Abu Bakar. Bagaimana aku tidak membenarkan? Wahyu turun setiap waktu dari langit ke bumi ini. Apalagi sekarang dari bumi ke langit, apa susahnya? Bahkan kata Abu Bakar mengatakan, jika ya aku melihat tembok itu warnanya putih, kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa tembok itu bukan putih, hitam, maka aku akan membohongi mataku dan aku akan membenarkan apa yang dikatakan Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi itu pasti benarnya. Sampai begitu gitu. Tingkat keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut As-Siddiq yang senantiasa membenarkan. Bukan berarti lalu kejadiannya seperti itu ya. Ini misal, artinya sampai tingkatan itu pun Abu Bakar As-Siddiq itu tidak sulit untuk menerima kebenaran. Maka imannya Abu Bakar ini kata Nabi SAW, apabila ditimbang itu ya tidak ada yang bisa menyamainya. Ya kecuali para nabi dan rasul. Umat ini kalau ditimbang keimanannya dengan keimanan Abu Bakar sendiri yang sendirian itu tidak akan melebihi imannya Abu Bakar. Karena seperti itu. Kejadian luar biasa sebagai mukjizat. Lalu hikmah lainnya, ya hikmah lainnya banyak. Ya. Di sana Nabi dipertemukan dengan seluruh nabi-nabi yang jumlahnya 124.000. Ya, kemudian sholat bersama-sama di Baitul Maqdis. Ini kabar-kabar gaib yang tidak bisa dicerna dengan logika-logika biasa, kecuali dengan keimanan. Bagaimana Pak sholatnya, di mana Pak, lalu kelihatan apa enggak, oh sudahlah. Itu kabar yang harus kita imani. Yang tadi saya katakan sami'na wa ata'na. Bagaimana Pak kok orang udah meninggal, sholat lagi di sudah. Itu Allah lebih dari itu bisa. Karena Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mudah saja bagi Allah.
Lalu bagaimana di langit ke-1, kedua, ketiga, ketemu ini, ketemu itu, Nabi ini. Sudahlah, itu bagian daripada akbar-akbar sam'iyat, itu kabar-kabar langit yang kita cukup mengimaninya. Kita cukuplah untuk hal-hal yang sudah, yang tidak merupakan yang gaib aja sudah kebanyakan kita harus memikirkannya gitu. Kenapa harus sampai sesuatu yang ini? Kita kerjakan aja bagaimana sholat kita, sudah sholat yang benar atau belum, bagaimana puasa kita sudah benar atau belum, bagaimana sholat kita sudah shollu kama ra'aitumuni usolli atau belum, sholatlah sebagaimana kamu lihat aku sholat, atau bagaimana kesempurnaan itu ditentukan oleh sebagaimana kita melihat kesempurnaan Nabi sholat dan para sahabatnya, bagaimana puasa, sifat puasa Nabi. Kita udah mau mendekati Ramadan, itu yang lebih bermanfaat kita. Bagaimana kita bermuhasabah, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur, itu jauh lebih banyak. Yang lain-lain yang istilahnya hal-hal yang gaib, kita imani saja. Imani saja dan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Ya, dan kita dengan melihat seperti itu, maka kita akan diberikan kemudahan ya dan ketentraman gitu ya. Karena kalau kita udah masuk ke yang wilayah-wilayah yang gaib itu, nanti kita khawatir ya apa ya, tergolong orang-orang yang akhirnya bingung sendiri. Seperti sufi itu kan bingung sendiri tuh. Dia awali dengan pertanyaan, diakhiri dengan kebingungan gitu. Ya, jadi sebaiknya kita mengikuti ya apa-apa yang memang Nabi ajarkan dengan segala metodologinya. Demikian, wallahu a'lam. Silakan Pak Baik, Samsul. jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang jawaban pertanyaan. Masya Allah ya, barakallah Bapak-Bapak Ibu-Ibu antusias untuk pertanyaannya. Semoga ke depan juga semakin maksimal lagi. Silakan aja bertanya dengan malu-malu. Qadarullah waktu sudah menunjukkan pukul 5 Pak Ustadz Salim. Mungkin kita tutup kajian di sore ini dengan closing statement. Ya, alhamdulillah. Kita sekali lagi senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berikanlah kami rezeki yang thayyiban, ya, dan amal yang diterima. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, maka kami akan dituntun olehmu, ya, oleh ajaranmu untuk mencari rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi. Dan kita dengan ilmu yang bermanfaat tadi, maka kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan dengan itu amal kita mudah-mudahan Engkau terima ya Allah. Dan kita juga ya senantiasa berdoa kepada Allah untuk senantiasa minta petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami petunjukmu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Rabb. Dan berilah kami juga ketakwaan. Berilah kami sifat-sifat terpuji. Jauhkan kami dari sifat-sifat tercela. Dan berikanlah kami kekayaan ya Allah. Kekayaan hati ya Allah. Dan kekayaan yang bermanfaat bagi umat Islam ini ya Rabbi. Dengan demikian maka semoga kita semua ya senantiasa di dalam istiqomah kepada Allah ya, di jalan Quran dan Sunnah ya. Jadi kita senantiasa istiqomah ya, karena keistiqomahan itu sangat sulit ya. Maka kita senantiasa saling mengingatkan tawassul bil haqq tawassul bis sabr. Kita tutup ya dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi ya. Insyaallah pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Salim. Mangga Semuanya. sama-sama. Ya. Izin live. Ya.